Siji, loro, telu. Salam satu jiwa Arema. Wis iki isuk-isuk merem-merem wis ditelepon, didolani, ditekani karo kolektor jersey top iki. Jadi Samsuhe. Jadi luwe akrab panggilannya Samsuhe. Suhe iki. Terus nganu nih jeneng asli nih. Aslinya Indra Lukmana Putra. Lho mbok wis lho. Kok iso ya Indra Lukmana Putra? Kok Suhe iki apa? Suhe iki celukan SMP asline. Lha maksudnya kok gak Sule ngono apa plesetan Suhe ngono. Asline takmir Masjid Khotijah. Asli ya temenan. Asli. Lah terus apa hubungane Suhe? Kan kudune celuk Habib ta apa ustaz ngono ya. Asline Suhemi jenenge. Terus tak kudoi terus wonge puhure. Kedawan paling wedine melintir relate. Ganti Suhe. Gak Suhemi asli. Asli Suhemi jenenge. Suhemi jenenge. Takmir masjidnya Takmir Masjid Suhemi. Udah terus ditantang tawur kena jurus kanuragan aku itu. Ya iki anyar meneh ya Aremania nawur karo Ustaz Takmir Masjid iki. Wis jalan sepuro. Wis damai. Lek kurang jalan sepuro gak dimulai. Engko daripada wonge ndelok mana terus arek iku dhisik tau gegeran karo Ayas ngono. Waduh. Male ya aman ya. Digawa sampai SMA kuliah terus di arek nyeluke ya suhe-suhe. Oh. Lek gawe Indra Kabotan sam. Indra Kabotan. Terus sing tengahe, jeneng tengahe Lukman terpercaya berarti. Terpercaya. Terus semburine Putra ya lanang ta. Oh ya, demikian profil narasumber kita hari ini. Ya wis, mari wis. Lapo iki ya? Oh enggak ya. Oh iya. Hari ini kita masih membahas tentang kaitan jersey maupun merchandise dari Arema. Tentu yang menarik adalah bahwa tayangan ini diambil mungkin beberapa hari lagi menjelang ulang tahun Arema ke-39. Karena itu menarik untuk membahas tentang jubah Singoedan ini. Kebetulan hadir di sebelah kiri Bapak yang selama ini bertanggung jawab. Kok gak gelem panggil Bapak. Sorry. Ketok kewut. Bersama Kang Sam Aditul. Waduh, kemarin udah kita kenalkan. Jadi jenenge itu gandengan. Lek jeneng aslinya Ciptadi Purnomo. Tapi di kantor sering dipanggil Pak Serundul. Jadi kita nggak perlu berkisah kenapa namanya kok Pak Serundul, nggak perlu wes. Jadi kita gabung menjadi Adidul. Nah itu, jadi kita hari ini bahas tentang Kadit Ori, Kadit Oyi, atau Ora Ori, Ora Oyi. Ya itulah mbok iki. Tadi lo ora oyi, ora ori, ora oyi ya. Jadi awake bahas itu, tapi kita ingin menggali lebih awal lagi. Jadi asal muasal bagaimana sih kok moro-moro ning Malang iki ana komunitas kolektor jersey lho. Jadi sejauh mana sih kok sampai ada perkumpulan atau wadah yang mengkurasi jersey itu ada. Mungkin lek kene awe ngomong lek lahirnya Arema itu mungkin tahun 87. Mungkin lahir lebih dulu Persema ya. Persema. Mungkin awalnya mungkin ada yang mengkurasi mungkin Persema atau tim-tim sepak bola yang lainnya ada di Malang lah gitu. Tapi mungkin istilahnya kan masih muda sebenarnya tahun 87 jersey pertama ya opo. Nah, terus kemudian juara 93 mungkin sudah mulai hitungan tahun dari 93, 87 berarti 6 tahun. Apakah selama 6 tahun itu ada 6 jersey baru? Kok saiki setiap tahun mesti ada jersey anyar kan gitu. Wes mungkin asal muasale lah. Awale kok ada ketertarikan komunitas pada jersey ku kira-kira mulai tahun piro? Apa yang membuat mereka tertarik untuk membangun sebuah komunitas itu? Kalau yang pertama yang saya tahu ya JFM sebenarnya, Jersey Forum Malang, itu jersey ori di Malang. Itu yang tagline-nya Om Andi itu di Watugong sini ada dengan tagline ora ori ora oyi. Terus karena ora ori ora oyi suwi Ustaz. JFM. Tahun piro? Itu sekitar 2005 2007. 2007 ya. Pas Ayas Haliuk di kene kenal teman-teman di JFM itu. Terus karena banyak sing luar kota, akhirnya di beberapa teman bikin namanya komunitas jersey Malang itu.
Loh, malah sing justru muncul itu yang dari luar kota. Ya, yang JFM ini ada sing mahasiswa, banyak mahasiswa Unmu, pecinta. Tapi yang dikoleksi macam-macam. Macam-macam. Terus di KJM ini sudah banyak yang berfokus di Arema. Jersey Malang. Jadi mulai tahun sekitar tren ini mulai tahun 2005, 2007 lah. 2005 2007. Ya. Terus mereka mengkoleksi, mencari jersey ori. Mulai tahun 95, 98 banyak lah. Tapi yang bukan khusus Arema. Kalau KJM ini sebenarnya pas rame-ramenya itu 2015 saya ingat saya. Oh, tes berjuara itu lah. Ya, 2015 itu karena teman-teman diundang sama kantor Arema di Sultan Agung. Oh, neng kantor pertama. Nah, itu Sultan Agung di golek sih. Sebenarnya diundang guru saya. Guru ini Mas Abi almarhum. Oh, ya almarhum. Berarti 2009, 2010 lah. Ya, 2010-an itu karena diundang, karena butuh waktu itu ada lelang saya ingat. Oh iya, lelang ya. Saya bawa 1 juta, tak pikir lumayan nih, nayamul untuk pakai. Tiba kok sak jersey regane 1,5 juta. Waktu itu kayak nyumbang. Karena waktu itu butuh duit ya charity. Jujur aja. Sama ini berarti. Oh iya kok ya rada kelakuannya awake dhewe lah. Karena gini kan butuh duit. Dari situlah menginspirasi kita bahwa jersey itu memang memiliki daya tarik yang luar biasa dan membantu finansial klub. Gitu loh. Iku aja gini ngomong seprone lah, ngomong bekas lah ya. Tapi ternyata punya nilai intrinsik kan gitu loh. Kan gitu punya nilai daya tarik. Enggak, aku tertarik pengen mendalami. Kok kemudian muncul mencoba mencari lebih dalam lagi sopo iki sing duwe misalkan jersey Galatama. Gitu, jaket Galatama. Terus kemudian menggali apa itu jersey waktu era 87, era juara vintage itu waktu itu. Ya karena memang yang dari lelang itu kan akhirnya ada yang enggak matchbone kan hanya yang jual yang saya ingat waktu itu 250-an yang diplastikan. Lah itu akhirnya diborong sama teman-teman. Lah waktu itu digoreng lah sama teman, banyak yang dijual. Karena kan banyak stoknya. Dijual laku 500 dan lain sebagainya. Dari situlah teman-teman sadar, tibake bondo sakmene, entuke sakmene. Lah dari situlah dan banyak waktu itu terus terang kolektor dari luar kota ini langsung melihat ke Arema karena ya jersey match one sama jersey lawas ki cuma dijual segini. Lah dari situlah banyak yang melihat Arema itu. Lah dari sini akhirnya kan kentekan barang iki arek-arek iki. Akhirnya berburu nang tonggo-tonggoe. Duwe Kak Arema lawas. Tahun piro lawas iku? Lah dari situlah kita mencoba mengedukasi bahwa memang dengan nilai segini nih nilainya akan semakin naik kok. Setiap tahun tambah lawas itu tambah larang seperti itu. Dan memang peran edukasi dari jersey ini, jersey pertama itu ditawani rego 500, wadah larang, tapi enggak, kita pertama coba dulu pakai SV dulu ya, pakai SV 150, dibayar 150 lah didol 250 lah, akhirnya naik ke match issue, player issue dulu, player issue itu yang ada nama pemain ini, terus akhirnya ada patch match issue, akhirnya match one itu. Terus ada beberapa teman-teman yang punya tuh ditawan-tawani ya karena kami tahu iki nang suwe nang area-area. Dari situlah kita mencoba iki lho didol sakmene di sini dan disitulah akhirnya terus terang nilai jersey Arema ini semakin meroket. Dan memang tahu nggak misalnya ini? Kan nyari ini, nyari sing lawas-lawas. Ngerti ku asli ori tahu digawe pemain. Kurasinya ya apa? Kurasinya, kalau yang pertama memang sebelum ini semua ya, sebelum match one ini memang jersey Arema ini sangat sulit dicari yang match one karena keterbatasan. Kayak Puma itu saya ingat cuman memproduksi 60 karena kan template seperti itu. Nah, akhirnya dilihat dari kejelekan, delok elek baru match one seperti itu. Dan memang dari Mas Abi akhirnya kami berdua berdiskusi lah. Match one itu ya apa sih? Akhirnya dilihat dari lengkuknya sini, terus dilihat dari patch-nya, terus beliau kan punya foto-foto sing lawas-lawas. Cik podo tiba ya iki. Oh, dicocok saling cocokkan. Ya, itu. Akhirnya dari situlah
termasuk buat buku ini Mas Habib sebenarnya sudah buat di WR Arema kan dibuat foto-foto beliau lah itu. Dari situlah kami mencoba mengedukasi. Terus akhirnya trusted. Lek tuku match won nang suwe ae nang Mas Abi, terus nang beberapa orang yang nggak saya sebutkan. Itu memang beliau-beliau ini memang megang match won seperti itu. Ibaratnya kaya menguji ijazah. Waduh, sorry ya, ini gak duduk politik ya. Mengujinya kan harus otentik dan identik. Ya, otentik apa identik? Autentik. Kalau nggak salah Arema juga pernah mengeluarkan Mas ya. Apa itu? Iki sertifikat. Oh ya, sertifikat. Ini juga pernah. Akhirnya kita berdiskusi tahun 2000 lupa ya 2021 ya. 2020. 2021-an itu akhirnya match won ini karena ya segala apa diskusi lah Mbak Mas Sundul. Kadang kita bedakan, lek teke pemain ini warna abang. Iya, ini zaman ini. Ya. Putih. Karena waktu itu beliau yang membuat kami self apparel. Nah, itu akhirnya kita match won seperti ini. Karena kan sulit waktu itu karena banyak yang mengatakan iki player issue, match issue dibilang match won. Akhirnya kami memberikan masukan pada manajemen gawean ngene ae. Enggak untuk edukasi disampaikan nang nawak-nawak sing bar ndelok iki teman tertarik. Waduh, anu ya ternyata iso tukune me 300.000 ngedoli iso sampai 5 juta. Wah, iki tertarik wong. Membedakan ya apa untuk menguji otentike, keaslian, keoriginalnya match won itu seperti apa? Kan gak iso pengakuannya hanya sekedar subjektif. Misalkan oh iki ono gambare apa neng koran gambare wah iki. Oh iki jarene wong iki. Nah itu untuk menguji itu gimana? Banyak ya sebenarnya. Yang paling sering sekarang itu akhirnya banyak minta tanda tangan ke pemain. Itu seperti itu. Jadi misalnya dapat dari Julian, akhirnya waktu ngasihkan ke saya tanda tangan dan di video. Terus di beberapa klub juga pernah dilakukan Arema pakai sertifikat. Yang ketiga biasanya kalau yang lawas-lawas itu langsung dari kolektornya. Jadi kolektor yang memang mengoleksi match won itu memang di dunia kolektor itu memang nggak bisa hanya beberapa orang. Dan kita tahu kok, oh iki goro iki match won iki match won. Khawatirnya ini kan rawan klaim, itu kan rawan klaim. Loh, aku untuk tutup pemain langsung gitu waktu ketemu neng pasar sepedit iki, murmur dikei, tapi tidak ada bukti otentiknya kan. Untuk meyakinkan itu gimana? Seperti apa? Ini untuk menghindari, mohon maaf, ini begitu trennya luar biasa, orang akan berbuat klaim yang merugikan yang kolektor sebenarnya kan gitu loh. Karena sebenarnya setelah tren blokor 2019-an ini banyak sebenarnya yang akhirnya ya amit sewu ya, saya buka beberapa trik penjual lah ya. Biasanya aku gini, ya amit sewu tak buka ya. Akhirnya dia beli di store dulu, beli di store, terus di babak pertama ini dikasihkan ke pemain. Gawean difoto. Lah, digawe main. Lah terus pas babak kedua dia menunggu di VIP di ini Malik Ruan wong ya, ada beberapa orang itu dia diuncal seret lah, dia foto di video, thank you. Lah babak kedua dia pakai yang dari tim. Itu banyak dilakukan, tidak hanya di klub-klub besar lah, gak wani nyebut ya. Ya enggak, kalau begitu yang disebut match won itu adalah yang asli original dipakai oleh pemain mulai dari keluar atau seperti apa? Ini yang kami sepakati sama Abi. Harus disusun match won itu sebenarnya digunakan satu musim, Mbak, bukan hanya satu permainan. Seharusnya itu. Enggak boleh ya. Cuman sekarang itu ya karena ya jenenge tren ya. Di wong dodol gak bisa, dan saya tidak akan menutupi rezeki teman-teman. Itu trik yang dilakukan itu. Aku pun sebenarnya pingin ya karena saya sudah selesai dengan koleksi ya. Aku biasanya nggak trik bisa jauh no match won ini. Saya biasanya minta ke pemain karena kenal agen nih. Aku seneng memang kayak Julian itu jenenge Julian Guevara, iku wis seneng aku jadi fanatik ke satu pemain back itu Hamka, iku wis langsung aja ke Benny. Aku jadi seneng apalagi kalau karakter Malangannya ada seperti itu. Sebenarnya harusnya match won itu lah ini lagi match won itu tidak akan diberikan sama pemain kalau kompetisi belum selesai, Pak. Itu menghormati. Ini karena dikei setengah musim enggak usah kok ai kari-kari lah. Biasanya pemain dapatan. Nah itu biasa dikei tonggo-tonggoi, dikei misalnya aku misalnya John kari aku seneng jersey ini ya sengko aja akhir musim. Jadi kalau dari tim itu memang setiap pertandingan itu kita kasih dua jersey. Nah ini biasanya ini diganti saat babak pertama karena basah, mereka ganti yang kering. Nah ini yang sering
kadang-kadang di stadion itu banyak yang minta itu loh. Itu sebetulnya kalau itu namanya bukan match zone ya. Bukan match zone. Nah, satu yang kita simpan ini tidak boleh diganti, itu yang nanti hak miliknya store biasanya gitu. Hak miliknya klub. Miliknya klub. Nanti ya nanti diganti sama apa namanya? Yang baru. Waktu musim selesai diganti yang baru, yang ini yang disimpan di store. Cuma kadang pemainnya sudah janji sama siapa, misal Mas Suhe atau apa, dikasihkan, nah itu silakan, apa-apa, itu hanya pemain. Ya artinya kenapa kita bawa match zone itu tidak hanya sekedar dipakai pemain. Betul. Karena khawatirnya klaimnya, itu tahu digawe pemain, padahal cuma sekali digawe. Kan gitu. Makanya pemahaman itu harus diluruskan, jangan sampai melebar kemana-mana, dipahami orang berbeda, orang begitu bertransaksi ini klaim match zone padahal bukan. Ya kan memang gitu. match zone kan kalau bahasa Indonesia kan yang dipakai tuh. Iya betul. Berarti ya bener, tapi memang kadang-kadang saya juga kaget. Saya kadang-kadang takut, Mas, iki match zone lho, iki delok nek buku ori kok ngono. Iki match zone apa gak? Iki match zone lawan iki. Loh kok cuma satu pertandingan. Nah, itu tapi ya kalau yang benar istilahnya apa? Kalau ya match zone, ya bener. Namanya sama match zone. Sama match zone. Bener sebenarnya sama. Atau mungkin ada kategori lagi match zone. Jadi yang sekali pakai langsung dikekno ya. Enggak ada. Sebenarnya saya melihat dari koleksi saya yang di luar negeri ya. Dari Inter Milan itu ada memang pertandingan misalnya Inter lawan Cagliari, itu memang bener-bener yang dikasihkan pemain, memang enggak apa-apa. Cuman karena ya jenenge bakul ya Pak ya, kita nggak bisa memang ya alhamdulillah lah, alhamdulillah dengan ini kan banyak yang ke original seperti itu. Contoh itu loh, contoh jersey Copa itu loh Pak, ada semifinal, tandanya semifinal Grand Final Copa 2000. Ya, yang turnamen kan, ya. Yang turnamen biasanya. Jadi bukan kompetisi. Yang dipakai pemain ada tandanya. Iya ya. Cuman artinya kan istilah match zone itu tidak menempel pada jersey-nya. Karena itu sebutan orang. Kecuali nih jersey ini ada tulisannya, mohon maaf ini dari kacamata awam. Iki match zone original asli kayak match zone. Ada tulisannya gitu loh. Koyo istilah otentik itu kan ada tulisannya nih jersey ini. Tapi match zone itu kan istilah yang disepakati oleh kolektor banyak orang. Tapi kita tidak pernah tahu menggali otentiknya, historinya. Kita kan nggak tahu. Orang bisa klaim gitu loh. Makanya ke depan itu perlu ada standarisasi. Siapa yang bikin standarisasi? Klub mestinya kan gitu. Harus ada diskusi sertifikat. Sertifikat itu sebagai proteksi sebenarnya kan. Dan gitu. Ini beberapa toko yang diberikan lisensi. Kalau di luar negeri itu classic football shirt. Kalau di sini mungkin ya langsung aja store Arema. Iki loh, memang ini digawe iki seluruh pertandingan. Itu mungkin juga bisa mendongkrak finansial klub, Pak. Enggak, artinya inilah edukasi kenapa ori. Ternyata ori itu tidak sekedar ketika di launching jersey-nya, tapi kita bicara jangka panjang sebenarnya. Kan gitu, punya nilai sejarah. Jadi maksudnya kita itu kita mengajak kepada banyak pihak, kon lek tuku ori tidak hanya untuk dipakai di saat kompetisi itu, tapi sampai kapanpun pokoknya kon rawatnya bener kan bener. Iki ya punya nilai intristik gitu kan, nilai jual gitu. Kalau dari yang lebih dalam lagi beda Pak, rasanya sih digawe pemain memang bener-bener beda. Lah iku kan gak ono tulisane Pak, iku gak ono standar iku kan perasaan tok kan gitu. Kalau di Arema saya tahu cirinya. Oh jadi kalau berperan? Enggak bisa dicari sama teman-teman. Baunya ininya laundrynya Arema beda-beda per klub. Saya tahu iki anyar meneh iki. Karena lihat dari tasnya kan tasnya jadi satu. Saya tahu iki Persija ini Bali, saya tahu. Karena memang laundry per klub itu berbeda-beda. Apa mambu keringetnya sing Warlek keringet sebenarnya ada satu pemain sebenarnya sing mambune saya dapat ini di stadion. 2 minggu gak hilang-hilang mambune. Ada pemain. Ambu keringetnya apa parfume? Keringetnya. Oh keringetnya. Ada. Aku apa sih kok? Itu jadi menarik ya. Mambu keringetnya singo. Iku pasti tuh Arema. Itu langsung. Lah aku salah aku tak kayak aku lali Pak. Enggak maksudnya diskusi berikutnya kita menggali. Itu bau keringetnya singo ya apa? Ada iso enggak bebo parfum ngono kan itu. Samsue. Jujur ya. Mumpung apa dhewe terang-terangan ya buka-bukaan nih. Sampean belanja jersey ini kira-kira 3 tuku tanah kapling yang sawu jajar cukup? Cukup lah. Iya. Iku cukup, iku cukup. Enggak asli tenanan nih semenan nih. Iya karena nilai historinya lebih mahal daripada apapun itu aja.
Kalau enggak ngomong lek diduitno langsung ngomong lek tuh kabeh langsung aja gampang. Yang ini aja wis jadi juara ini. Ya, satu juara. tim saya jual 60 juta wis. Kalau mau deal saya lepas. Karena kemarin sudah ada 55. Wis. Tapi satu tim rekor tertinggi sampai hari 55, ini 55. enggak sudah terjual. Belum. Enggak yang sudah terjual. Kalau per satu ada itu 8 juta. 8 juta kan SAS. Oh, ya Wis, waktu tak itu. buka gak apa-apa. Sing liga nganu iku ya. Ya pokok sponsor. Aku kelas ini terus terang lek tahun itu agak lupa, tapi lek sponsor eling, terus pemainnya sopo eling gitu. Enggak, artinya kita bicara kisaran aja kan gitu. Bahwa kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa tidak hanya sekedar koleksi, sebenarnya itu kan tidak hanya koleksi fisiknya, tapi historinya. Ya, historinya. Nah, cuma kita ini kan harus menjelaskan histori itu bisa tertemplate dalam sebuah tulisan atau apapun. Nah, ini masukan buat klub, buat kita. Jadi setuju kalau ada sertifikate, mana yang wali ono ceritone, historine, ono stempel Arema FC, terus apa menilai yang tidak bisa diduplikasi kan di gitu. hologram nanti. Di hologram, terus bisa. Kemudian bahwa Arema punya arsip, iki jersey iki sing tuku sopo. Jadi ketika orang ngecek ke kita database-nya itu, kon lek tuku jenenge iki betul. Itu sudah tangan kedua. Gitu. Makanya biasanya tanda tangan itu dikasihkan langsung namanya. Tusue gitu biasanya. Ya, misalkan kalau di luar negeri, kita beli tiket, mau tiketnya sebelum pertandingan berganti ke orang lain dijual. Lah itu sama dengan jersey. Ketika Mas Suhe jualan ke jenenge Selamat kudu wajib lapor nang awake dhewe. Nah, nang dhewe nang arsipe iku langsung muncul pembeli kedua Selamat. Jadi kita ini menjaga originalnya. Bener ya, ngono ya? Monggo. Nah, ngono. Enggak artinya kan bahwa ada usulan bahwa kita untuk menjaga. Karena yang kita jaga ini nilai intrinstiknya kan gitu, nilai daya tariknya gitu. Sampai iso tuku kapling saus jajar araya iso ya. Sampai saya koleksinya sampai kalau saya sudah selesai sebenarnya sudah maksudnya sudah karena itu tadi ya kesepakatan kolektor lama nih saya sama guruku ya almarhum Mas Abi lek duwe double kayak wong liya itu yang memang membuat saya banyak itu seperti itu jujur aja. Artinya double itu dengan pemain saya misalnya punya ini ya, tapi kan pemain berbeda. Enggak apa-apa. Itu memang keikhlasan sama seperti Mas Abi. Koleksiku sing Kurnia Megawas ini nang Abi, Mas Abi almarhum semua. Beliau meninggal, saya ke sana itu ke istrinya, ke WR Arema, ya ditulis Pak ternyata. Ki gotek suwe engko lek misale tak balekno ya regane pancet. Cuman saya berikan beberapa lah. Lebih gitu. Cuman ya ternyata di semuanya. Karena itu kolektor lama itu ya gitulah masih ada teposi lorone seperti saya itu. Ingat almarhum Mas Abi itu waktu kita mau buka store di sini. Itu kita lagi bersih-bersih gudangnya yang kita ambil dari mana? Sultan Agung. Bukan, Kertanegara. Bawaannya dari Sultan Agung kan dipindah ke Kertanegara pindah sini. Ada satu momen waktu bersih-bersih itu kita nemu jersinya latihan Kurnia Mega kalau nggak salah. Waktu juara itu ya? Bukan. Puma. Waktu bentul. Iya, Puma. Nah itu pertama saya ini tidak tahu. Iki siapa sih iki? Cuma nomor punggung 21 gitu. Terus tak taruh sini pas Mas Abi ada. Duh, Sam. Nah, langsung kaget deh. Iki sih dicek di apa? Kameranya dilihat. Iki Mega latihan ini. Sebenarnya waktu itu kita juga pernah ketemu dengan saat trio Akademi Arema, Dendi, terus Mano Sunarto sama Alfariji waktu dia juara Piala Suratin. Nah, itu sebenarnya ada waktu itu ada. Betul ya, putih itu. Punya. Jadi menarik kan gitu. Samsue. Sampean piro koleksine kira-kira? Sing Arema tok. 100. 100 nggak mungkin lah ya 100-an lah saya nggak mau 100 luwe mendekati 200 apa ya 100 gitu aja 100-an ngunung rapati sampean nggak takon aku piro iya piro loh aku 100 songo lah songo wake deh kolektor enggak saya klasiknya cuma punyanya M Sukrian Tumin M Sukrian tapi masalahnya om aku itu ndek burine Om Sukrian. Nah, ya kan. Pas
aku dolinan ndek nyopo pas jemur. Lho, oh iku tapeke aku ngono. Ya kok lek wis garing gawon ngono. Tak pikir kena angin manu terus roto ning halamanmu langsung mbok jopo. Ya 10 juta sudah itu. Itu sudah kemarin waktu pas ya almarhum itu yang masih ada Sam tak deloki sempat ke sana iki gak mbok cukup. Mas Abi. Mas Abi tak gawe ya. Ojo Sam. Iki pokoknya gak tak foto, gak tak apa no. Memang banyak gitu memang yang ini karena apa ya? Gak enak iki dikek wong terus lek wong pengin iku kan dosa wae. Akhire wis mending tak dolono iki lho, Sam Surundul aku duwe iki. Gua seneng dan kita gak akan mau gak kira iki tak pega. Ya kita saling menghormati lah. Untuk menentukan harga itu ono formulanya apa kesepakatan antar kolektor? Tak awut ae, Pak. Ngawut. Diawut. Gak mungkin lah awut. Mesti Beneran, Pak. Beneran. Nilai historis atau apa? Sumpah, Pak. Enggak Saya yang ya saya buka yang Along Maling Bledos iku isu akeh sing DM ono 1000 lebih. Hanya tak awet dodol ya payu, Pak. Dan itu yang membuat jersey Arema akhirnya naik semua, Pak. Dan bagi kolektor yang lain juga gitu menentukan. Oh iyalah kan seperti wis tergantung perasaannya ya kan gitu ya. Yes, diawet ae lah. Iki Tomin aku wani 10 juta wis ada yang nampani langsung mungkin 2 hari transaksi, Pak. Gak ono, waduh kopi nang mantek wis adol sakbene gak ono ya. Gak ono ceritane ngono ya. Ndak bisa, Pak. Aduh butuh beras sih, waduh tak. Ya mungkin itu kalau sudah terakhir paling sampai. Lek saya kepeksa dan itu pun sebenarnya biasanya saya itu memberikan apa ya, pokoknya nang anake nang dulure mesti tak kasihkan. Siapapun itu. Jadi menentukan harganya itu subjektifnya kolektor ya. Sebenarnya ada beberapa lelang. Lelang itu ada lelang di Indonesia ini banyak, Pak. Sebenarnya sudah ada harga-harga pasarannya dan memang jersey alhamdulillah ya, jersey Arema, Persipura, Sriwijaya itu gini terus, Pak. Asli. Saya enggak ini kudu gorengan. Kalau itu karena prestasi klub atau apa? Karena yang kalau yang pertama memang ya api aja, Pak. Disukai. Artinya secara estetikanya bagus. Estetikanya gitu. bagus. Modelnya terus, bagus gitu, bahannya. Karena teman ini di ini apa di jurnal saya ilmiah itu, Pak. Ilmiah ya. Warna, logo, terus tidak terlalu banyak Arema itu. Itu keluar. penilaian subjektif apa? Enggak, saya buat ada objektif nganu apa jurnal itu? ilmiah. Saya pakai apa ya? Kuesioner ke beberapa kolektor Arema. Artinya pendapat orang kan. Warna, logo singa sama memang nggak banyak Arema ini. Jersinya kan kalau yang lain banyak-banyak, Pak. Kayak Puma aja saya track 60, cuma 60. Itu seperti itu. Itu memang ada. Mas Wei, lek sarane sampean dalam konteks klub, ini kan potensi apa itu jersey itu kan kayak gitu sampean. Kita ngomong nggak yang sekarang, jangka panjang, secara historinya kan gitu. Apa yang dilakukan manajemen untuk mengelola sebuah histori tadi, sebuah apa itu nilai intrinstiknya atau apa? Kita nggak bicara kekinian, maksudnya enggak ke depan itu opo supaya apakah rutin setelah jersey digelar akan ada lelang, terus kemudian bagaimana sih klub ini menyimpan, mengkoleksi JC-JC lamanya seperti apa, atau perlu bar pertandingan ono lelang match one untuk apa itu, untuk pemain yang saat itu misalkan perlu, artinya nggak secara apa itu nggak beraturan gitu loh, artinya pemain-pemain ayo kabeh gini tak kumpul bahwa ini masih asetnya klub, terorganisir gitu ya. Ya terorganisir, wes masalah ini nanti di akhir musim seminggu setelah pertandingan selesai klub mengelola untuk lelang misalkan, atau seperti itu. Kelihatannya kemarin waktu diskusi ini sudah kami sampaikan. Muncul, oke. Sebetulnya kalau untuk masalah jersey itu ada 4 tingkatan kan. Kalau untuk dari pihak store sih match one ini biarkan dia berjalan apa adanya. Kultural. Ya, biarkan kolektor orang yang mau ngambil, mau minta sama pemain itu kami persilahkan. Silakan. Karena itu nanti sebagai cerita bahwa wah iki oleh. Kalau aku gitu iya ada. Nanti kalau seandainya dia belum, aku tuku match one di store, dia untuk nyari apa namanya perjalanannya, itu enggak ada ceritanya gitu loh. Makanya kita untuk match one kita ya biarkan mengalir apa adanya. Toh untuk jersey yang player isu terus itu kan kita juga ya itu kan udah kita produksi berapa, itu kayak jersey yang hitam itu yang logonya bisa berubah itu kan kita produksi berapa, cuma sekarang sekarang sudah
dicari, sudah banyak yang cari. Belakang ini mahal. Ya itu udah cari gitu loh. Nah nanti kalau seandainya klub pengen bikin lagi, produksi lagi, wah itu pasti anu ya. Jadi kalau untuk medsos kita enggak